Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, babak baru Indonesia. Tadi kita terputus, saya ingin bertanya ke Mas Hanta, merekatkan yang retak. Tapi sebelum dijawab, skenario menyeramkan yang tadi dilontarkan. Menyeramkan dong itu skenarionya kalau DPRD DKI Jakarta berani. Tapi penting dari perspektif mungkin atau hukum, tidak skenario dari pakar hukum tata negara? Tapi saya melihat Jokowi tidak bisa dilantik karena ditolak DPRD Jakarta. Secara politik saya melihat itu risikonya sangat besar. Dan saya yakin itu tidak terjadi, keyakinan saya kenapa. Tetapi itu tetap penting disampaikan untuk diantisipasi. Kenapa? Karena ini kan pesta demokrasi ini adalah kesuksesan seluruh rakyat Indonesia. Ibarat seluruh rakyat berkeringat membangun sesuatu, kemudian ada nama institusi bernama DPRD DKI berusaha merobohkan itu. Saya pikir Anda sudah membaca bau-baunya ke arah situ? Itu menurut saya mungkin peluangnya ada. Dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi peluang untuk terjadi mengecil. Yang kedua, kemungkinan pun kalau itu terjadi, maka konstelasi politiknya sudah bergeser. Tadi statementnya Mas Bima Arya itu menarik juga. Saling mengisi dan saling bersanding kalau tidak salah. Nah di sana di DPRD sana ada juga PAN, ada P3, ada partai-partai di koalisi sana yang juga mungkin sudah mulai melakukan komunikasi politik. Nah saya sebagai warga negara yang juga membaca visi misi Capres, saya sebenarnya mulai membuka janji-janji politik Pak Jokowi JK menurut saya. Sehingga saya sudah mikir ke depan, ini harus kita kawal. Apa janji politiknya? Itu satu hal. Yang kedua, sebagai orang yang juga fokus mempelajari dinamika, mempelajari politik kita, saya juga sudah berpikir tentang komposisi kabinet seperti apa yang perlu disuarakan kepada publik. Bagaimana formulasi koalisi yang ideal untuk mendukung pemilihan presidensial yang efektif. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, ada pihak-pihak yang belum puas dengan kondisi hari ini dan tentu harus kita hargai. Ibarat perjalanan tidak mungkin semuanya ini kan turbulensinya kencang, tapi saya yakin pada titik tertentu kita akan sampai pada tanggal 20 Oktober mendapatkan presiden yang baru berdasarkan pilihan rakyat hari ini. Pada tanggal 20 Oktober. Nanti akan menarik bicara bagaimana komposisi kabinet ke depan, tapi kalau tadi konteksnya bagaimana merekatkan lagi yang retak, real politiknya. Seringkali elit politik kita malu-malu mengatakan atau tidak mau mengakui ada yang retak, selalu mengatakan wah enggak kok masyarakat sudah bersatu, tapi kenyataannya luka-luka itu masih ada, Mas Ganjar. Ya pastilah, namanya itu tadi menata hati itu ya perlu waktu, tapi kan biasanya nggak ada orang marah terus-terusan begitu ya. Dan nanti kita orang yang mempercayai. Kemarin setelah selesai Mas Joko, Pak JK pidato, kita selesai tidak ada satu, tidak ada dua, yang ada tiga. Persatuan Indonesia kan. Retorika itu menurut Anda akan dengan mudah bisa diaplikasikan? Sekarang 3 Persatuan Indonesia secara real politiknya? Ya pasti kan ada negosiasi politik, pasti juga akan ada bicara prospek politik. Maka pada saat itu mari kita rangkul bersama itu satu yang real. Maka awal-awal saya dulu menyampaikan juga Mas Joko, Pak JK segera main bertandang ke rumah Mas Bowo atau Pak Hatta gitu kan, untuk kemudian berdialog di antara mereka. Yang 4 ini kan sangat elit sekali dan menjadi patronnya kan begitu. Kalau itu sudah maka yang di bawah akan beres. Nah saya melihat rakyat juga tenang hari ini, juga asik-asik aja mereka. Mereka semua tidak ada yang menunggu tanggal 22 siapa yang menang, tapi menunggu THR-nya kapan datang gitu. Ya, saya kira itu something real gitu, dan mereka berdesak-desakan bagaimana lewat Jawa Tengah Comal sudah jadi belum Pak Gub gitu. Jadi urusan-urusan ini lebih konkret, maka kalau elit kemudian tidak mengakar ke bawah ya nggak selesai. Tuntutannya tidak itu kok, tuntutannya yang ini, bukan yang aneh-aneh itu. Nah makanya dugaan saya begitu nanti ini proses politiknya berjalan baik, pasti akan ada gerakan. Isunya kan move on gitu kan. Kalau kita mau move on, dan saya kira inisiatif-inisiatif nanti akan dilakukan dengan ya kita melihat situasi yang berkembang, dinamika yang berkembang di teman-teman, termasuk dengan beliau lah. Gitu. Mas Bima Arya, apa cara sudah move on? Jadi kesimpulan Mas Ganjar, rekonsiliasi itu bisa dicepat dengan akselerasi THR, kira gitu ya. Kalau itu cepat, beres. Tapi cara paling konkret untuk move on bangsa ini? Gini, ada betulnya bahwa sikap dari pucuk pimpinan itu menentukan. Tetapi kalau kita bergantung kepada tokoh yang sentral ini, saya kira juga tidak terlalu bijak begitu. Yang sangat penting adalah bagaimana... Kenapa? Karena khawatir memang tidak bijak tokoh sentralnya? Oh bukan, maksud saya kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, gitu, terlepas dari keputusan MK prosesnya bagaimana. Tetapi hari ini ya kita bisa melakukan proses cooling down, kita bisa melakukan proses mempererat kembali silaturahmi itu dengan
cara kita di tempat kita masing-masing di tingkat manapun begitu. Ya saya di kota saya, Mas Ganjar di Semarang, di Jawa Tengah dan sebagainya. Anda sebetulnya sudah melakukan itu ketika kemarin ketika mencoblos, walaupun kita tahu Anda pendukung Prabowo, tapi ketika mencoblos Anda selesai mengatakan siapapun presiden terpilih akan didukung. Oh iya. Maksudnya retorika-retorika seperti itu penting untuk Betul, karena kita bukannya sekedar politisi, tapi kita adalah pemimpin, pelayan daerah di wilayah kita masing-masing. Artinya apa yang kita sampaikan itu kan juga menjadi acuan dari warga kebanyakan. Dan itu hal yang saya kira tidak ada yang bisa mendebatkan. Siapapun yang terpilih harus kita hormati, harus kita respect karena itulah pilihan rakyat begitu. Walaupun ya menentukan siapa akhirnya yang jadi itu kan ada prosesnya. Nah sekarang kalaupun ada kemudian lanjutan proses TMK, itu pun harus kita hormati. Gitu. Ada momentum, Mbak. Apa itu, Mas? Momentumnya kan sebentar lagi Lebaran. Memaafkan lah. Ya, Berpelukan. Selesai kan? Itu diharapkan bisa mencairkan ya? Oh pasti. Masa didatangi terus kemudian masih Tapi kuncinya berkumpul siapa terus mendatangi diam-diam? siapa ini? Ya? Kuncinya siapa mendatangi siapa? Siapapun bisa mendatangi. Yang menang mendatangi yang kalah atau yang kalah sowan ke yang menang? Saya kira yang menang lah, Yang berjiwa menang ya? besar. Berjiwa besar untuk mendatangi, Iya, asal iya. pintunya terbuka. Saya kira pintu itu pasti terbuka, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Saya kenal sekali dua tokoh ini. Orang yang tidak akan membiarkan republik itu tercerai-berai, enggak mungkin. Jadi kalau tadi tema besarnya apa? Babak baru Indonesia. Babak baru, bukan babak belur. Bukan babak belur. bukan Real babak, politiknya, apa yang bisa dilakukan kalkulasi politiknya Mas Hanta dan Mas Kalau Hussein? saya sih memahami move on itu bukan hanya sekedar soal memaafkan. Tapi move on itu sebenarnya adalah bagaimana kita kembali pada habit kita seperti biasa. Jadi orang yang menjadi pendukung Jokowi pun setelah menang, kembalilah ke kehidupannya seperti semula. Kalau dia seorang dosen, seorang pengkritik yang selama ini NGO, Selama ini menurut Anda orang menghentikan apapun yang mereka lakukan untuk menjadi pendukung? bukan menghentikan, tetapi dia mengalihkan. Menurut saya, mengalihkan energi karena ada penilaian yang ada sesuatu yang ingin dicapai yang lebih. Nah, setelah itu tercapai, menurut saya ya sudah, baliklah kembali orang yang sudah di dalam bekerjalah dengan baik di dalam, orang yang berada di luar. Partisan sekarang balik lagi gitu ya. Jadi seluruh energi Iya. sekarang sudah tidak perlu lagi dipusatkan pada Tidak boleh pertarungan. dipusatkan pada Pertarungan sudah pertarungan, selesai. tapi dipusatkan menjaga negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yang kedua setelah pariwara kita harus break. Tetaplah di Mata Najwa, babak baru Indonesia.